masih anak-anak dulu. Desa ini jarang sekali anak-anak yang mau ngaji, mengenal agama, kemudian sekolah dan lain-lain. Sehingga saya melihat masa depan mereka dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Dulu tidak pernah terdengar suara adzan dan lain sebagainya. Saya kepingin gimana kalau pada saat sholat itu didirikan kemudian terdengar suara adzan. Dulu tidak pernah saya melihat perempuan berjilbab. Dulu ketika saya ada di luar desa melihat perempuan-perempuan berjilbab, saya ingin kapan desa ini kemudian bisa ada budaya agama. Sehingga pada saat saya kemudian mulai belajar mengaji, saya punya keinginan gimana sih ketika besok suatu ketika desa saya yang masih sangat minim agama ini suatu ketika kemudian menjadi desa yang agamis. Gimana rasanya mengenyam pendidikan. Sebelum saya dulu sekolah itu juga masih jarang sekali anak-anak yang melanjutkan karena rata-rata setelah lulus SD itu kemudian sudah tidak ada yang sekolah lagi. Rata-rata sudah membantu orang tua di ladang ataupun menikah dan lain-lain. Sehingga ketika saya dulu sekolah kemudian lulus, saya juga punya cita-cita bagaimana nantinya ke depan desa ini bisa ada sekolah, bisa ada lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga saya juga berusaha meningkatkan pendidikan saya yang semampu saya agar nanti ke depan bisa membangun desa ini yang lebih agamis, kemudian sumber daya manusianya semakin tahun semakin baik. Sedikit demi sedikit dengan sabar saya juga berusaha untuk tetap berada di desa ini, membantu dan mendampingi masyarakat untuk menjalankan agama sesuai dengan apa yang saya tahu dan sedikit ilmu yang saya miliki. Alhamdulillah dari tahun ke tahun mulai dari ada yang jamaah tahlil, dari situ sedikit banyak saya menyampaikan apa yang saya tahu lewat jamaah-jamaah tahlil itu. Kemudian setelah dulu murid-murid saya yang sudah dewasa, kemudian anak-anaknya alhamdulillah sudah disekolahkan, sudah disuruh ngaji dan lain sebagainya. Sehingga pada suatu ketika setelah saya punya istri, ada keinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk anak-anak, karena saya berpikir bahwa masa depan desa ini nanti ditentukan oleh generasi-generasi muda yang akan datang. Itu sehingga saya juga berusaha dengan istri saya pada saat itu untuk mewujudkan adanya lembaga pendidikan anak yang nantinya akan membawa desa ini ke arah yang lebih baik. Waktu remaja seorang guru ngaji saya yang membimbing saya waktu masih SD, sehingga saya bisa membaca Al-Quran, dan sampai sekarang saat anak saya bisa ngaji di TPQ dan bisa sekolah di PAUD itu berkat Pak Jayanto. Orangnya sabar, baik, pinter, perhatian sama muridnya. Ngaji itu sulit sekali. Ngaji itu apa gunanya ngaji?
apa itu paling ya jadi apa gitu. Dengan Pak Jaryanto tuh dengan telatennya beliau untuk ngajar terutama orang-orang tua waktu itu Pak, orang-orang tadi sekitar situ untuk bersama-sama. Akhirnya sekarang banyak bermunculan juga musola-musola baru dengan niru atau meniru di tempatnya lingkungannya Pak Jaryanto. Beliaunya dengan kesungguhan hati walaupun waktu itu begitu banyak tentangan dan cemoohan, orang mau jadi apa, sok gimana, tapi beliaunya dengan tulus. Banyak sekali yang keberhasilan beliau terutama dalam pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.